Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi di channel Nunuzul Hilmi dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, selamat datang kembali sob di konten serunya sepak bola nasional, konten yang selalu menemani dan mengiringi waktu kalian. Oke, asik. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini pertandingan tadi berakhir dengan skor sama kuat, kedudukan tanpa gol, 0 sama-sama 0. Oke, derby ketat, derby serumpun. Memang derby serumpun ini bisa dibilang walaupun satunya sudah hampir dipastikan tidak lolos, satunya sudah hampir dipastikan menjadi juara grup, selalu berjalannya ketat seperti di konten yang udah gue bahas sebelumnya. Kalian cek aja gitu kan, jangan apa ya, di melawan Malaysia ini di penutupan grup AFF U23, Indonesia bisa dibilang memulangkan Malaysia, tetapi Indonesia juga bermain apa ya, bermain kurang bagus, bermain tidak berkembang, karena banyak banget errornya, banyak banget salah passingnya, banyak banget buka ruangnya yang salah, banyak banget momen-momen yang hilang gitu kan. Terlebih juga timnas Malaysia tidak diduga dia pertandingan pertama lawan Filipina bermain terbuka, lawan Brunei Darussalam bermain terbuka, terus lawan timnas Indonesia dia ibaratnya mencontoh atau memfotokopi lah permainan Filipina yang bermain reaksi football, bermain serangan balik. Ya itu memang apa ya, memang pilihan strateginya Malaysia, pilihan skemanya Malaysia. Dia ibaratnya ini pertandingan penuh gengsi loh, pertandingan panas loh, pertandingan yang ketat loh. Dia tidak mau, ibaratnya dia boleh kalah dengan siapapun, dia boleh tidak puas dengan hasil apapun, tetapi tidak boleh kalah dengan timnas Indonesia. Dan ya dijalani seperti itu gitu. Tentunya ini juga memperburuk hasil timnas Malaysia yang akhir-akhir ini 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kurang lebihnya seperti itu sob. Juga sering mengalami hasil buruk, juga sering mengalami hasil negatif, terutama di 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir timnas kelompok umur di timnas Malaysia sendiri itu sering banget atau sering kali tidak untuk lolos grup. Dan sekarang kembali stagnan lagi, kembali berjalan di tempat lagi ya timnas Malaysia U23, yang U23 kali ini juga kembali tidak lolos grup. Oke, kita bedah sedikit ke dalam pertandingan sob. Oke, gue pengen kipernya tetap sama, ternyata dimainkannya oleh Cahya, dan Cahya juga menjawab penampilan luar biasa, penampilan bagus. Cahya ibaratnya yang udah pernah dipanggil di Piala AFF Senior tahun lalu juga emang apa ya, emang bisa untuk menunjukkan kelasnya di laga yang ketat, di laga defense Indonesia juga beberapa kali mengalami kesalahan dan akhirnya ditebus oleh Cahya gitu, di covering oleh Cahya, baik itu berani duel di bola atas sampai dia salah jatuh belakangnya punggungnya gitu kan. Ya Cahya keren loh gitu kan, yang bermain di Bekasi FC musim lalu kalau nggak salah, sekarang bermain di PSM. Selamat untuk Cahya untuk mengembangkan karir selanjutnya di center back. Terus ada Kadek Arel duet sama Kakang, yang tadinya gue pengennya Kadek Arel duet sama Ferali, duet sama Kakang. Ini benar-benar duet juga bagus, solid, istimewa, dan ya layak man of the match dijatuhkan kepada Kadek Arel. Pembacaan bolanya, interceptnya, reading the ball ya, defense-nya, coveringnya luar biasa Kadek Arel. Sungguh amazing itu, gua terhadap permainan lo ya. Terus Kakang juga kesalahan-kesalahan yang dimainkan saat pertandingan lawan di pertandingan kedua lawan Filipina itu ibaratnya lebih minim lagi ditolerir. Kakang mainnya lawan lawan Filipina apa lawan Brunei ya, pokoknya di antara salah satu itu. Dan berhasil dikurangin lagi, bermain bagus lagi defense-nya, karena ya Malaysia reaksi footballnya, serangan baliknya bagus gitu.
merepotkan, jujur gue merepotkan gitu. Ya timnas Indonesia sendiri ya seringkali kesalahan gara-gara pemain timnas U23 itu sendiri, seringkali kesalahan, seringkali mendapatkan ya menjawab serangan timnas Indonesia U23 yang gagal, yang mentok gitu. Akhirnya berjalan tuh pola serangan reaksi football, serangan balik dari timnas Malaysia. Ada juga yang dari bek kanannya, yang right backnya itu ya, Buffon yang dimainkan, padahal gue pengennya yang siapa tuh, tadi udah gue bahas di konten sebelumnya, Ahmad Maulana, dan Ahmad Maulana menggantikan di babak kedua emang lebih bagus gitu, lebih bisa menusuk-nusuk, lebih bisa membantu menyerangan dan mengasih bola cutback gitu kepada Jens Rappen. Aduh sayang banget, Jens Rappen emang kelihatan dia masih muda, kurang tenang, mentalnya belum cukup. Ya apa namanya? Sayang sekali peluang yang benar-benar peluang emas di pertandingan tersebut mungkin buat di antara peluang Indonesia dan Malaysia, tapi dimiliki oleh Indonesia lewat kaki Jens Rappen. Aduh sayang banget, masih bisa ditahan, dihentikan oleh kiper timnas Malaysia U23. Terus ya di lini tengah kan ternyata si siapa pemain Arema tidak bisa dimainkan. Siapa lagi namanya mendadak gue lupa. Ingat nih gue mukanya nih, main nyebutnya salah, terus diganti posisinya oleh Hanan. Terus dua libero di belakang tetap dimainkan oleh Tony si nomor 7 dan yang pemain Persib Bandung yang punya lemparan seperti Pratama Arhan tersebut. Oke. Jujur Li, harus disalut, harus diakuin juga defense Malaysia rapi, defense Malaysia ketat, lebih ketat lagi daripada defense Filipina. Harus diakui itu, Malaysia memilih bermain serangan balik juga, memilih reaksi football juga. Itu merupakan apa ya? Merupakan sesuatu yang cukup tepat, sesuatu yang cukup positif untuk kesebelasan Malaysia, untuk kesebelasan timnas U23 Malaysia, sob. Oke. Dan ya Indonesia akhirnya kerepotan dan keseringan juga membuat kesalahan sendiri gitu. Kayak Buffon berapa kali membuat kesalahan, Donny Pamungkas dia masuk ke depan berapa kali tapi masih bisa dibaca dan di covering oleh defense Malaysia, sehingga manuver Donny Pamungkas tuh untuk membantu serangan timnas Indonesia tuh sering banget apa ya? Sering banget mentok, sering banget dihentikan, sering banget sia-sia, sering banget nggak berjalan mulus ya, pokoknya kayak gitu. Tentunya ini bukan maunya Coach Gerrard. Jadi kayak kelihatan Indonesia di press long ball, Indonesia di press long ball, itu tentunya gue yakin bukan kemauan Coach Gerrard. Emang zona defense yang dilakukan timnas Malaysia itu lagi solid, lagi bagus, sob, harus diakuin tersebut. Dan lini tengah kita lini tengah timnas U23 setelah kehilangan yang pemain Arema itu nggak berjalan mulus, nggak baik-baik saja. Cederanya Arkan Fikri itu benar-benar sangat berpengaruh, sob. Arkan Fikri namanya, astagfirullahaladzim. Arkan Fikri itu benar-benar, tadi Arkan Fikri yang lugas, yang sering menyisir anggota tengah tuh bergantian dari sudut kanan, dari sudut kiri, berganti-gantian, pokoknya beroperasi lumayan dinamis, lumayan rapi di tengah. Tidak bisa perannya untuk sementara ini digantikan oleh Hanan gitu. Hanan ya sering kali kayak dia naluri wingernya, sob, masih sering terbawa, masih sering masih sering memaksakan untuk mendribble bola, waktunya dia menghopper, waktunya seharusnya bolanya dipassing, diumpan, di drop ball sama si Hanan ini sering kebanyakan dribble sehingga momennya jadi hilang gitu. Ya mungkin lebih tepatnya Hanan ditaruh di posisi winger aja, tapi yang menggantikan posisi Hanan tuh Victor Detan juga
bisa dibilang tampil lumayan baik, cuman belum bisa membantu tim, belum bisa mengejutkan tim gitu. Victor Detan sering dia udah dapat ritme, dapat apa namanya, dapat hal positif lah, tetapi kayak hilang gitu aja gara-gara minim support, kayak telatnya bantuan gitu, kurangnya bantuan gitu. Victor Detan jadi terlihat kerja kerja kerasnya jadi terlihat kayak terbuang sia-sia gitu. Oke, ya ini tentunya gua cukup suka dengan pemikiran positif yang diberikan oleh Coach Gerrard. Kalau ya ini derby memang yang membuat para pemain sesekali juga sering melakukan kesalahan, membuat para pemain juga punya rasa kebingungan gitu. Begitu juga ketika saya bermain di timnas Belanda bertemu dengan timnas Jerman, dan satu lagi dia menyebutkan timnas apa gitu, gue lupa gitu, dalam konferensi persnya. Ya gue cukup setuju gitu ya, karena emang gue bahas di konten sebelumnya, lawan Malaysia ini adalah pertandingan yang ketat gitu, dan Indonesia berapa kali melakukan kesalahan aja, sekali, dua kali, tiga kali nggak dihukum menjadi gol dengan refleks yang dilakukan Cahya dengan cukup bagus juga, cukup baik pembacaan reading ballnya Cahya sebagai goalkeeper, itu sangat-sangat menyelamatkan timnas Indonesia U23 ini yang lolos ke babak semifinal, dan nampaknya akan bertemu timnas Vietnam, dan kan Thailand sebagai juara grup, Vietnam sebagai runner up. Dan ya harus diakui juga perlu pembelajaran, perlu tentunya masih perlu pembenahan, terus butuh revisi dari skemanya gimana. Kalau Arkan Fikri tidak main, itu lini tengahnya bisa jalan lagi. Semoga Coach Gerrard bisa menemukannya, bisa menemukan powernya, menemukan celahnya ketika Arkan Fikri tidak main itu harus bagaimana. Oke. Semoga penampilan timnas U23 kita di Piala AFF semifinal bertemu Vietnam nanti bisa lebih baik lagi, bisa lebih terorganisir lagi, dan membawa kita ke fase selanjutnya, yaitu fase final, dan ya insya Allah mengangkat piala. Oke, sekian sob konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, jaga kesehatan, bye bye.